Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang teori graf yang beranggotakan Tasya Lutfitasari NIM 23070190001 dan Idang Fauzi NIM 23070190008. Graf digunakan untuk merepresentasikan atau menggambarkan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, graf G di sini itu terdiri dari himpunan titik V dan himpunan sisi E. Nah, untuk yang pertama yaitu himpunan titik V atau himpunan tak kosong dari simpul-simpul. Nah, titik di sini biasanya terdiri dari V1, V2 sampai Pn. Nah, untuk himpunan yang kedua yaitu himpunan sisi atau edge. Ialah himpunan sisi yang menghubungkan dua titik. Biasanya itu E1, E2 sampai En. Sejarah graf ini terjadi pada jembatan Koningsberg tahun 1736. Nah, yang kiri ini adalah gambaran dari jembatan Koningsberg. Nah, kemudian gambar yang kanan ini adalah representasi dari gambaran jembatan Koningsberg dalam bentuk graf. Jadi, jembatan ini kita buat lebih sederhana dalam bentuk simpul dan sisi, di mana simpul di sini menyatakan sebuah daratan, sedangkan sisi menyatakan sebuah jembatan yang menghubungkan dua buah daratan. Sebagai contoh sederhananya, di sini sudah ada graf, maka kita tulis untuk V sama dengan untuk V1-nya adalah simpul 1. Kemudian untuk himpunan E-nya maksud dari E1, E2, E3, E4 ini, E1 menghubungkan simpul 1 dan simpul 2, E2 menghubungkan simpul 1 dan 3, untuk E3 menghubungkan simpul 2 dan 3, dan seterusnya. Kita tulis. Nah, baik, untuk contoh contohnya masing-masing sama seperti yang tadi. Ada 4 simpul, 1, 2, 3, 4. Yang membedakan yaitu untuk himpunan X-nya. Di sini terdapat beberapa cara untuk himpunan E-nya. Nah, untuk himpunan sisinya ada 8 cara, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin di sini ada dua sisi yang menghubungkan simpul yang sama ya, seperti 1 dan 3 yang dihubungkan oleh sisi E3 dan E4. Untuk S1 sampai 8 itu menghubungkan setiap sisi pada simpul graf ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terminologi graf atau istilah-istilah yang ada dalam teori graf. Yang pertama ada istilah ketetanggaan atau adsense. Dua buah simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya berhubungan secara langsung. Contoh pada graf di samping. Pada graf ini simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 karena simpul 1 bertemu secara langsung dengan simpul 2 dan 3. Akan tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena keduanya tidak berhubungan secara langsung. Kemudian istilah yang kedua yaitu simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dalam artian
dia adalah simpul yang tidak terhubung kemanapun. Contoh graf di samping. Istilah yang ketiga, graf kosong. Graf kosong seperti namanya, graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Dalam artian, graf ini tidak memiliki sisi atau himpunannya kosong. Kita kembali lagi ke definisi awal, definisi graf, bahwa untuk V itu tidak boleh kosong, sedangkan untuk E-nya itu boleh kosong. Selanjutnya adalah derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan dengan D dalam kurung V. Sebagai contoh, pada graf G1, D1 dan D4 itu derajatnya sama dengan 2. Bisa dilihat pada D1 dan D2. Pada simpul ini memiliki jumlah sisi yang sama, yang bersisian dengan simpul 2 dan 3. Begitu juga dengan D2 dan 3 memiliki 3 derajat. Bisa dilihat pada D2 memiliki 3 sisi yang bersisian dengan simpul 2, yaitu 221, 23, dan 24. Untuk istilah selanjutnya yaitu lintasan atau pet. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam sebuah graf ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi. Maksudnya, barisannya itu terhubung secara langsung dan tidak terputus-putus. Lintasan ini diawali dari satu simpul dan tidak kembali ke simpul itu. Kita bisa lihat contohnya pada graf G ini. 1, 2, 3, dan 4 kita namai sebagai lintasan. 1, 2, 3, 4 adalah lintasan dengan barisan sisi-sisi 1, 2, 2, 3, dan 3, 4. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang subgraf. Dan definisinya yaitu, misalkan dua graf H sama dengan V dalam kurung H, X dalam kurung H, dan G sama dengan V dalam kurung G, X dalam kurung G. Graf H disebut subgraf dari G jika V dalam kurung G subset dengan V dalam kurung G dan X dalam kurung H subset dengan X dalam kurung G. Contohnya, misalkan graf G, G1 dan G2 adalah sebagai berikut. Kita buat gambar terlebih dahulu. Di sini ada G, di sini ada G1, dan di sini ada G2. Graf G1 dan G2 adalah subgraf dari G jika V dalam kurung H sama dengan V dalam kurung G, maka H dikatakan subgraf perentang dari G, karena V dalam kurung G2 sama dengan V dalam kurung G pada berikut, maka G2 merupakan perentang dari G. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang keterhubungan dalam subgraf. Dan di sini definisi dari keterhubungan dalam subgraf yaitu misalkan G dalam kurung V, E adalah suatu graf berkode F dan X subset dari G. Himpunan X disebut himpunan bebas
bebas dari G. Jika untuk setiap himpunan bebas X dari G berlaku nilai mutlak X kurang dari mutlak Y, maka Y disebut himpunan bebas terbesar dari G. Dan kardinalitas himpunan bebas terbesar dari G dinotasikan dengan A dalam kurung G. Sebagai contoh, A dalam kurung Sn sama dengan N min 1 dan A dalam kurung Wn sama dengan mutlak N per 1. Bila G U, kita buat lingkaran seperti ini. Nah, pada gambar tersebut adalah graf yang bukan non separable karena memuat titik potong R dan titik S. Graf ini memiliki jembatan yakni sisi US dan sisi RS. Nah, titik potong ini disebut titik potong R dan di sini titik potong S. Nah, sedangkan di sini ada jembatan yaitu jembatan US atau sisi US dan RS. Nah, dalam keterhubungan graf ini terdapat beberapa materi lagi. Yang pertama yaitu blok. Selain titik potong atau jembatan juga dikenal dengan istilah blok dalam graf. Jika kita memperlihatkan suatu graf yang memuat titik-titik potong, kemudian graf tersebut kita partisi menjadi subgraf terhubung yang tidak memuat titik potong, maka subgraf tersebut disebut dengan blok. Sebelum mendefinisikan blok, terlebih dahulu didefinisikan graf non-plotable. Graf non-plotable adalah graf terhubung non-trivial yang tidak memuat titik potong seperti graf lengkap, graf silbus, dan graf model. Nah, pada pengertian blok termuat istilah subgraf sejati atau proper subgraf. Karena itu, sebelum mendefinisikan blok, terlebih dahulu definisikan subgraf sejati. Misalkan, G dan H adalah graf. Jika H subset G, maka H disebut subgraf sejati dari graf G. Sebagai contoh, perhatikan graf pada gambar 6.2.2. Graf adalah graf H adalah subgraf sejati dari G. Nah, yang kedua yaitu keterhubungan titik. Dan di sini misalkan G dalam kurung V, E adalah graf sembarang dan K adalah suatu bilangan asli. Graf G disebut terhubung dengan K atau K-connected. Jika mutlak G lebih dari K dan G terhubung dengan X, terhubung untuk setiap X subset dari G dengan mutlak X kurang dari keterhubungan atau connectivity, graf G dinotasikan dengan K dalam kurung G adalah bilangan bulat terbesar K, sehingga dia merupakan graf terhubung K jelas K dan G sama dengan 0. Jika G tidak terhubung dengan K dalam kurung K N sama dengan N min 1.
Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang keterhubungan titik dan contohnya di sini ada gambar G dan H. Menurut pengertian yang di atas, suatu graf ada terhubung dua jika dilenyapkan sembarang satu titik akan dihasilkan subgraf yang masih terhubung pada gambar dan graf H ini. Nah, dan di sini tuh ada titik terhubung yaitu titik H dan V terhubung satu, tetapi tidak terhubung tiga karena apabila dilenyapkan satu titik sembarang, subgraf yang dihasilkan tidak semuanya terhubung. Dan di sini ada suatu gambar disebut dengan titik graf terhubung hub 2. Dan selanjutnya ya ini ada gambar contoh dari keterhubungan 3, yaitu misalkan titik U dan V. Nah, dan di sini ada titik U dan V dilenyapkan, maka subgraf akan sudah tidak terhubung. Jadi graf G pada gambar di atas merupakan graf dengan K dalam kurung G sama dengan 2, dan gambar yang di bawah yaitu K sama dengan G sama dengan 3. Dan di sini adalah graf titik terhubung titik 2 dan di sini terdapat graf titik terhubung 3. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu keterhubungan sisi. Keterhubungan sisi serupa dengan pengertian keterhubungan titik. Perbedaannya adalah yang satunya titik dan yang satunya lagi sisi. Misalkan G dalam kurung V, E adalah graf sembarang dan K adalah suatu bilangan asli. Graf G disebut terhubung sisi K jika mutlak E dalam kurung G lebih dari K dan G terhubung dengan X untuk setiap X subset dari E dalam kurung G dengan X mutlak kurang dari K. Keterhubungan sisi graf G dimutasikan dengan G adalah bilangan bulat terbesar K, sehingga graf G merupakan graf keterhubungan sisi K. Jelas G sama dengan 0 jika hanya jika G tak terhubung dan K dalam kurung KN sama dengan N-2. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang contoh dari keterhubungan sisi. Menurut pengertian yang tadi, suatu graf adalah hubungan dari dua sisi. Jika dilenyapkan satu sembarang sisi, akan dihasilkan subgraf yang terhubung, graf G. Nah, yang ini adalah graf terhubung dua sisi, juga terhubung satu sisi, tetapi tidak terhubung tiga sisi, karena apabila dilenyapkan dua sisi secara sembarang, subgraf yang dihasilkan tidak semuanya terhubung. Jadi graf G pada gambar di atas merupakan graf dengan dalam kurung G sama dengan 2. Nah, di sini termasuk contoh graf keterhubungan dua sisi, dari sisi 1 dan sisi 2. Nah, dan gambar di bawah termasuk contoh dari graf keterhubungan sisi 3, dan di mana yaitu E1, E2, dan E3. Maksudnya yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Atau dari sisi 1, 2, dan 3. Bisa disebut G sama dengan 3. Nah, bisa membedakan ya, dan contoh dari keterhubungan sisi 2 dan keterhubungan sisi 3.